Coba kita cek dulu nih dari siapa ya. Saya pilih dari akun Faris Firnanda. Beliau bertanya nih Pak, bagaimana caranya agar bisa memfollow up mitra yang nggak mau belanja nih Pak? Nggak mau belanja. Nggak mau belanja nih. Silakan Pak Firly. Mas Faris apa Mbak Faris? Mas Faris kayak ini. Mas Faris, oke. Mas Faris, mudah-mudahan sehat walafiat dan penuh semangat selalu. Bagaimana cara memfollow up mitra yang Nggak mau belanja. nggak mau belanja? Nah, ini menarik. Jadi prinsip dasarnya untuk terkait dengan follow up nih, Mas Faris, adalah bagaimana kemudian. Jadi kalau kita bicara follow up, mudah-mudahan masuk ya ininya, whiteboardnya diterima ya. Bicara tentang follow up itu pertama waktunya 2 kali 24 jam. Ini prinsip dasar. Follow up itu 2 kali 24 jam. Jadi kita bisa melakukan follow up sejak orang itu tertarik, bergabung, join, atau bahkan baru bertanya aja. Belum join, baru bertanya, menunjukkan ketarikan, ingin tahu, itu segera di follow up, waktunya 2 kali 24 jam. Nggak boleh lebih. Maksimal Pak ya? Maksimal, 2 kali 24 jam. Nah, berapa lama orang itu di follow up setelah dia bergabung, join, udah tergabung, terus dia nggak belanja-belanja. Paling lama follow up-nya itu adalah 7 hari. Ini dasarnya. 7 hari. Ini materi yang saya tulis di buku TMB 7 hari. Kenapa ada 7 hari? Karena kita dibatasi waktu. Saya atau kita tidak bisa menunggu orang yang belum menunjukkan tanda-tanda ingin segera aktif dan bergerak bersama kita. Sementara kita dibatasi oleh waktu gitu. Maka kita akan skip orangnya tersebut. Skip itu artinya orangnya dimasukin ke dalam room pembinaan di WhatsApp, tapi kita tidak lagi memfollow up-nya secara intens. Kita cukup ngasih informasi di room aja sampai dia tanda-tanda kehidupannya muncul lagi. Jadi kalau selama 7 hari tidak munculkan tanda-tanda kehidupan, setelah di follow up tiap hari, di japri, di ini, nggak ada tanda-tanda mau aktif, bergerak, ngerekrut, maka berarti dia masuk kategori jaringan yang belum niat untuk aktif. Simpen aja dulu, taruh di skip. Kita rekrut yang baru, maka rekrutmen harus dilakukan. Jadi kata kuncinya adalah tiada hari tanpa rekrut. Nah, kira-kira begitu Mas. Silakan. Ada lagi? Baik, terima kasih Pak Firly nih. Jawabannya cukup baik ya. Jadi 2 kali 24 jam, maksimal 7 hari. Maksimal 7 hari. Nah itu ya. Kalau enggak, di skip dulu. Ditaruh di waiting list. Simpen aja dulu. Simpen dulu ya. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan dari akun. Coba nih saya cek lagi ya. Ibu Rusmiah nih, Ibu bertanya, bagaimana cara menjaga omset agar terus naik? Waduh, luar biasa nih. Bagaimana cara menjaga omset untuk supaya terus naik? Nah, menarik. Dalam bisnis kita mengenal dengan istilah namanya strategi jodoh. Jadi ingat tadi ada 3 materi dasar, 3 materi super penting dalam bisnis kita. Jadi kalau buku TB ini di jus, diambil saringnya, disaring, itu materinya cuma 3. Yang pertama adalah karakter mampu, yang kedua 3 paradigma sukses, dan yang ketiga adalah strategi jodoh. Dari seluruh materi support system yang dasar jumlahnya 25 materi, itu yang paling harus ngelotok banget 3 tadi. Karakter mampu, 3 paradigma sukses, strategi jodoh. Selebihnya tuh enrichment, pengayaan. Nah, konsep dasar di strategi jodoh, bicara omset mau naik, itu strategi jodoh. Yang pertama, J-nya adalah jantung. Jantung dari bisnis kita itu adalah home sharing. Gitu. Jantung bisnis kita adalah home sharing gitu. Jantung supaya dia berdetak, berdenyut terus, berarti kita harus bikin home sharing. Kalau kita tidak melakukan home sharing, kalau sekarang berarti online. Kalau kita tidak melakukan home sharing, otomatis jantung kita lama-lama mati. Bisnis kita menjadi mati. Jadi fungsi jantung apa sih? Fungsi jantung itu adalah blood pump, pemompa darah. Dalam bisnis dia fungsi sebagai motivation pump. Dia sebagai pemompa motivasi. Dia sebagai bentuk metode edukasi dan koreksi. Maka kalau home sharingnya tidak dilakukan, maka jantungnya menjadi mati. Dan ada doktrin penting di home sharing. Home sharing itu wajib meskipun yang hadir kucing. Kucing. Iya. Ada kata kita ngadain home sharing, nggak ada yang hadir. Itu kalau offline. Yang hadir kucing. Home sharingnya tetap jalan. Sama siapa ya? Sama kucing. Makanya kita bisa bikin dengan metode yang lain. Waktunya nggak boleh hilang. Kalau sekarang online, kita ngundang semua orang hadir. Ternyata nggak ada yang hadir di online. Jalan. Yang kedua, dari strategi jodoh adalah darah. Kata kunci berikutnya adalah darah. Nah, darah ini, teman-teman sekalian, darah ini adalah rekrutmen. Dia agen. Kata kuncinya adalah rekrutmen. Gitu. Maka, apa yang membuat, Bu siapa tadi Pak namanya? Mas Indra? Ya, apa yang membuat kita omset nggak naik-naik? Itu kata kuncinya sederhana sebetulnya. Omset nggak naik-naik, bonus nggak naik-naik. Itu berarti rekrutmennya lemah. Gitu lah kira-kira.
Jadi apa yang membuat bisnis kita berkembang? Munculnya darah baru, rekrutmen. Tiada hari tanpa rekrut. Rekrut ini harus menjadi sebuah hobi, gitu. Jadi kesenangan. Apa hobinya Mas Indra? Rekrut, gitulah. Dan menjadi kebiasaan. Habit ya Pak ya. Jadi kesenangan dan kebiasaan. Yang terakhir dari strategi jodoh adalah oksigen. Oksigen ini adalah agent stock. Kata kuncinya produk. Kata kuncinya adalah agent stock dari produk. Banyaknya stokis dalam grup kita menyebabkan oksigennya makin bagus. Oke. Ya, karena darah membawa oksigen ke organ-organ. Yang dibawa adalah produk kalau di kita. Oksigen. Maka di sini kata kuncinya adalah siapapun yang ibu rekrut, siapapun yang teman-teman rekrut, tawarkan jadi stokis. Siapapun yang direkrut, tawarkan jadi stokis. Meskipun tetangga sebelah kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Rumah susun. Ya. Kalau bisa, satu RT stokis semua. Itu doktrinnya. Itu konsep dasar di networking. Maka banyaknya stokis, banyaknya rekrutmen, home sharing yang kuat, membuat omset menjadi naik. Karena terbentuknya leader. Tadi kan katanya omset itu akibat ya. Leader dan tim terbentuk, omsetnya ikut berkembang. Oke. Terima kasih Pak ya, jawabannya cukup lugas ya. Jadi pastikan ya Bapak Ibu sekalian, bagi yang tadi mungkin pertanyaan yang sama, sudah dijawab ya Pak Firly ya. Jantung, darah, dan juga oksigen. Tiga kata ini penting ya, untuk meningkatkan omset Bapak Ibu sekalian. Yes. Baik, terima kasih Pak Firly nih atas jawabannya. Berikutnya nih kita akan beranjak lagi ke pertanyaan dari Bapak Syamsidar, SKM ini. Assalamualaikum, mau nanya nih, kalau belum bisa rekrut anggota aktif, apa lebih baik fokus aja nih dulu ke tupo pribadi Pak? Bagus, pertanyaannya bagus. Mas siapa namanya Pak? Pak Samsidar nih Pak Samsidar. Pak Samsidar sehat walafiat, penuh semangat. Pak Samsidar, kalau belum bisa merekrut agen aktif, jadi apakah saya cukup fokus TP pribadi? Betul. Pertanyaannya cukup bagus. Dan saya kasih bantuannya kepada Pak Samsidar, mudah-mudahan bermanfaat. Prinsip dasar kita merekrut, jadi sebetulnya rekrut ini juga sebetulnya adalah akibat. Sebetulnya dari apa? Dari semangat kita bercerita. Jadi Pak Samsidar itu karena kepingin senang bercerita, maka orang akhirnya kerekrut. Jadi yang sebetulnya hari ini dirangsang kepada Pak Samsidar, dimotivasi kepada Pak Samsidar, dan kepada seluruh agen HNI, sebetulnya bukan motivasi merekrut. Anggaplah misalkan ada orang baru gabung dan dia alergi sama bisnis-bisnis yang kategori ngerekrut. Saya nggak mau bisnis yang pakai ngerekrut. Walaupun ini pertanyaan aneh bin ajaib ya, karena tidak ada bisnis maupun dagang yang tidak merekrut. Ya mau dagang bakso, bakso lagi ngapain tuh? Rekrut, bubur lagi ngapain? Yang rekrut. Jadi kalau ditanya, saya mau bisnis, mau dagang yang nggak pakai ngerekrut, yang nggak ketemu di muka bumi ini. Semua bisnis dan dagang kategorinya rekrut. Ya rekrut customer. Bedanya kalau di kita rekrut partner. Yang kita rekrut partner ya, nggak cuma customer. Nah, sebetulnya motivasi dasar dari merekrut itu adalah bercerita. Semangatnya karena ingin syiar, ingin berbagi nilai kebaikan. Alhamdulillah saya sejak pakai pasta gigi ini hampir nggak pernah sakit gigi lagi. Sejak pakai pasta gigi ini. Dulu Mas Indra, saya tuh orang yang boleh dibilang hampir punya tifus bisa 8 kali. Sakit. Karena saya aktivis. Dulu aktivis, sekarang aktebal. Dari SMP tuh saya aktif di dunia organisasi. Jadi hampir tiap kegiatan tuh masuk rumah sakit. Capean. Karena totalitas banget lah. Sejak ketenal HNI dari mahasiswa, jadi saya aktif dari masih mahasiswa, itu sampai hari ini alhamdulillah dengan izin Allah nggak pernah kambuh tifusnya. Nah, kita bercerita ke orang lain bukan karena saya mau ngerekrut dasarnya, tapi saya ingin syiar, berbagi kebaikan, manfaat kepada orang lain supaya orang lain mendapatkan manfaat yang sama. Gitu. Jadi semangatnya karena ingin berbagi. Bahwa orang itu akhirnya terekrut, ya memang semangatnya karena ingin berbagi dan supaya dia gabung, punya kartu diskon, bisa belanja lebih murah dan kemudian bisa berkembang dengan lebih maksimal. Jadi bukan berarti nggak perlu kan, cukup hari ini Pak Samsidar cerita aja. Pak Samsidar udah pakai produk apa gitu. Saya udah pakai ini. Ya Pak Samsidar ceritain, tapi jangan cerita doang, jangan lupa diajar. Pakai cerita aja. Oke, cukup Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi Pak Samsidar tuh ya, tipsnya dari Pak Firly tadi dilakukan. Yang penting cerita aja dulu ya. Karena nggak mungkin Pak Samsidar ini belum pakai produknya nih, pasti sudah pakai ya. Baik, berikutnya nih tanpa menjeda lagi, pertanyaan berikutnya dari akun Ainurjana. Assalamualaikum, bagaimana menyambung lagi tali silaturahim dengan stokis yang mundur tanpa berita nih Pak? Hilang tiba-tiba nih ya. Sudah dihubungi beberapa kali tapi tidak ada reaksi. Nah, prinsipnya sama.
Bu Ai tadi ya? Iya, Bu Ai. Prinsipnya sama. Jadi ketika kita punya mitra kita tiba-tiba muntaber, mundur tanpa berita gitu ya, atau hipertensi, hilang pergi tanpa permisi, kira-kira begitu. Hilang begitu saja, maka prinsip dasarnya kalau kita mau follow up, andai kata kita mau follow up, walaupun sebetulnya kalau teknik di kita, metode follow up itu pertama nanti ada kaitan dengan daftar nama, kalau nanti ada waktu saya jelaskan tentang materi daftar nama. Yang kedua ada tanda-tanda di mana orang itu memberikan indikator kita perlu follow up. Nah, kalau daftar nama berarti subjektivitas kita menganggap bahwa orang ini potensial, maka saya akan follow up. Atau yang kedua, dia memberikan indikator bahwa orang itu siap hidup kembali. Ciri-cirinya apa? Dia belanja lagi, dia aktif lagi. Berarti dia mulai jatuh cinta lagi. Detak jantungnya mulai muncul. Nah, maka tugas kita adalah segera memberikan pernafasan buatan. Segera datang kepada dia. Nah, ketika kemudian orang tersebut kita follow up, si stokis yang tiba-tiba hilang pergi tanpa permisi tadi, kemudian tidak menunjukkan tanda-tanda keaktifan, sama waktunya 7 hari. Lewat dari 7 hari tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, ya memang skip, dia belum siap untuk aktif. Jangan terlalu berbesar harapan pada orang yang belum siap mau aktif. Gitu. Nah, itu prinsipnya. Oke, baik, terima kasih ya jawabannya Pak Firly ini. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu sekalian yang mengalami hal yang sama dengan pertanyaan Ibu Ai ini bisa menjadi jawabannya ya. Kita akan lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Kurang lebih hampir sama ya, karena keluhannya sama Pak. Gitu ya. Pertanyaannya nih. Sebentar, saya cek lagi. Dari, oh ini tadi sudah ya. Oke, berikutnya dari Pak Ahmad Ustuhri. Bagaimana mengoptimalkan bisnis HNI di Facebook dan juga di WhatsApp di tengah-tengah pandemi ini? Nah ini. Ya, betul sekali. Dalam kondisi pandemik pada hari ini, dan sebetulnya nggak cuma karena pandemik ya, Mas Indra, teman-teman di HNI itu umumnya sudah bergerak secara online juga waktu di sebelum masa pandemik. Hanya saja ketika masa pandemik, kapasitas kemampuan digital online actionnya kita menjadi lebih bagus. Ya, itu salah satu keberkahan yang Allah berikan kepada di sisi-sisi ada permasalahan atau ujian pada hari ini. Nah, bagaimana memaksimalkan? Kata kunci sama, PCA. Pakai produknya yang sudah kita pakai, ceritakan lewat online. Lewat Facebook, lewat IG. Bapak lagi sikat gigi, bangun tidur sampai sholat subuh, foto, cekrek gitu kan. Anak-anak bangun tidur, mau siap-siap sekolah online, minum susu dulu, susu kambing, fotoin, cekrek, upload, kira-kira begitu. Dan yang kedua yang paling terpenting yang nanti coba kita jelaskan di waktu yang ada, yaitu daftar nama, Mas Indra. Jadi tetap fungsi dari pola rekrutmen PCA, gesit pakai cerita ajak, itu gesit ada dua sisi. Yang gesit adalah kategori spontanitas dan gesit secara planning, by planning, prospecting by planning. Jadi kalau spontanitas kita ya posting-posting aja, ketemu orang langsung ngobrol, itu spontanitas. Ada yang by planning, dan by planning ini tingkat keberhasilan di atas 80%. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Jadi jangan sampai enggak ya gitu ya. Gitu ya. Meskipun online tetap harus buat daftar nama, harus sering posting gitu. Mungkin karena kalau insya Allah waktunya agak banyak nih Pak ya. Mungkin nanti setelah ini kita coba dengarkan nih dengan Pak Firly tentang daftar nama. Karena tadi ada beberapa jawabannya ternyata ada singgungan dengan itu Pak ya. Pasti ya. Oleh dari bonus nih ya dari Pak Firly ya. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Nih berikutnya lagi nih, mudah-mudahan terjawab dari pertanyaannya. Dari akun, ini hampir sama ya pertanyaannya, dan juga tadi juga sudah dijawab. Nih pertanyaan dasar kali Pak ya, dari akun Yuhana nih, HNI. Mau tanya, kenapa harus tupo nih? Poin grup besar tapi tidak tupo bagaimana Pak? Pertanyaan bagus. Kenapa harus tupo? Kalau kajian syar'inya bagus nanti di konsultasi syariah. Tapi saya coba menjelaskan kajian dari sisi praktisinya. Jadi prinsipnya pertama, akad teman-teman ada di HNI adalah sebagai agen. Sebagai agen HNI, dan di agen HNI itu ada kategori namanya akad al-ju'alah, akad bonus bersyarat, di mana bonus baru diberikan ketika syaratnya dijalani, diikuti. Nah, menariknya di HNI, meskipun omsetnya besar, kalau dia tidak aktif, maka dia masuk kategori dia tidak memenuhi kategori syarat. Tapi prinsip paling dasar dalam bisnis kita terkait dengan TP pribadi di kita ini masuk kategori yang kita sebut dengan namanya hijrah produk. Jadi sebetulnya konsep dasar di bisnis kita itu adalah keteladanan. Hijrah lifestyle dalam aplikasinya adalah hijrah produk. Bisnis di kita itu adalah bagian kategorinya adalah keteladanan. Kita tidak mungkin menyuruh orang lain menggunakan produk kita tanpa kita sendiri melakukannya. Jadi di HNI itu teman-teman sekalian, orang yang belanja pribadi itu sebetulnya karena memang dia butuh, bukan karena dia mau ngejar target, bukan karena dia mau dapat bonus. Jadi saya selama ini pakai belanja bulanan, saya pribadi, keluarga, anak-anak, orang tua,
Itu semuanya karena kebutuhan dari memakai produk. Jadi semangatnya kita adalah menggunakan produk karena memang kita butuh dan juga bagian dari faktor keteladanan. Sisi lainnya adalah ini yang membedakan antara kita sebagai seorang salesman dan sebagai seorang networker. Kalau sales dia tidak memakai produk. Saya kasih contoh, atau belum tentu menggunakan produknya. Saya kasih contoh misalkan, ketika orang menjual mobil misalkan, sales mobil, lalu dia bilang, Bu silakan beli mobilnya. Coba kali-kali tanya, Mbak punya nggak mobilnya? Kira-kira gitu. Punya juga nggak mobil ini? Atau sales developer rumah, dia jelasin tentang rumah, lalu tanyakan sama dia, Mbak punya nggak rumahnya? Rata-rata hampir mengatakan, saya nggak punya rumahnya. Dia memang tenaga penjual. Sementara teman-teman di sini dilatihnya menjadi seorang smart user, pemakai cerdas. Memang dasarnya pemakai, gitu. Dasarnya pemakai. Jadi ketika ditanya, Mbak pakai nggak? Oh iya saya pakai, gitu. Dan sisi lainnya kalau secara akad syariah di kita namanya al-ju'alah ya. Jadi akad bonus bersyarat, mencapai syarat maka keluar bonusnya. Jadi belanja pribadi adalah bagian dari syarat keaktifan secara pribadi yang menunjukkan orang tersebut berkontribusi dalam ikhtiarnya dia setiap bulannya. Mudah-mudahan menjawab dengan baik. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Firly. Pertanyaan jawabannya juga terima kasih ya, karena luar biasa. Nih, saya tadi juga sambil mensortir lagi nih Pak pertanyaan yang masuk karena cukup bertubi-tubi masuknya nih. Jadi saya agak